pinggir jalan besar terlihat rumah dengan bentuk bangunan kuno menghadap ke selatan, berhadapan langsung dengan jalan. Meskipun rumah itu sederhana, namun terlihat sangat bersih dan cat putihnya benar-benar putih. Perkakas rumah tangga juga terlihat kuno, namun tertata dengan sangat rapi. Halaman rumah itu cukup luas dan lagi-lagi bersih. Kanan kiri penuh dengan tanaman buah-buahan, salah satunya rambutan yang sedang berbuah, sehingga terlihat merah, sangat menarik. Siapa pemilik rumah itu? Si pemilik rumah adalah pensiunan Naib yang disebut Pak Naib. Keadaan Pak Naib sekeluarga sederhana jika dilihat dari pernikahan mereka, sangat rukun sesuai dengan tugas dan jabatannya dulu, jarang bertikai, apalagi memang orangnya juga sudah masuk usia tua. Rumah Pak Naib itu masuk daerah Kawedanan Bancar, ikut Kabupaten Tuban. Ketika mulai memasuki rumah itu pada tahun 1889, masih era penjajahan Belanda. Menurut cerita Pak Naib, mereka ketempatan pemuda laki-laki berumur 20 tahun yang masih bujang, berasal dari Blora dengan nama Kusno. Ki Kusno bekerja di Pegadian Negeri, pangkat kala itu disebut Bamste. Suatu hari, Pak Naib dan istri tanpa sadar melihat si Kusno setiap malam Jumat sekitar pukul 9 malam pergi dan tanpa pamit kepada Pak Naib ataupun istri. Pulang-pulang pada pagi hari kisaran pukul 5. Ketika itu berulang kali, Pak Naib akhirnya mengeluh pada istrinya, "Bu, ternyata si Kusno tiap Jumat malam pergi sampai pagi. Itu tugas Bapak, tanggung jawab Bapak harus ditanyakan. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak yang akan terseret-seret." "Iya Bu, nanti saya ingat-ingat kalau mendekati hari Jumat akan aku ikuti kemana si Kusno pergi." Seminggu kemudian, benar, Kusno berkelebat keluar dari rumah tanpa pamit. Lagi-lagi mereka saling melihat dan cepat-cepat Pak Naib mengikuti kemana arah perjalanan si Kusno. Singkat cerita, ternyata Kusno sedang menuju pemakaman kuno, tepat pada malam Jumat Kliwon. Makam itu disebut makam Gading. Kusno duduk di bawah pohon randu alas yang sangat besar. Besarnya tidak kira-kira. Ia bersemedi di sana dengan sangat khusyuk, karena sudah tahu arah kemana Kusno pergi dan di mana ia beraktivitas. Cepat-cepat Pak Naib pulang. Bu, ada apa toh Pak? Ternyata Kusno menuju makam. Halah, kalau hanya begitu ngapain harus teriak-teriak sih Pak? Kan sudah jelas hanya ke makam, tidak ada masalah. Mereka berdua tidak mempermasalahkan itu.
Ketika sudah 40 malam Jumat melakukan tirakatan di sana, tiba-tiba pada pukul sekira 3 dini hari ada cahaya yang turun di depan tempat Kusno bersila. Mas Kusno, berhenti sebentar mas. Ada suara gadis yang memanggil-manggil. Kusno tidak mau tahu karena bisa saja ini adalah godaan untuk membuyarkan keinginannya mencari wangsit yang sudah sekian lamanya diperjuangkan. Mas, bangun sebentar mas. Sudahilah meditasimu atau tirakatmu, kata gadis itu lagi. Entah mengapa Kusno akhirnya membuka mata dan di depannya ternyata ada seorang gadis yang sangat cantik. Mas, aku... Sopo? Maksudnya siapa? Kamu itu siapa? Tanya Kusno karena melihat cewek cakep di depannya sehingga ia menjadi kacau, apalagi masih posisi meditasi atau tirakat. Aku Melatisari mas, rumahku di atas pohon ini. Karena kamu meditasi di sini, aku jadi kepanasan. Sudah gini saja, sekarang kamu pulang dan katakan pada Pak Naib, kamu mengambil aku menjadi istri. Nah, kalau ditanya Pak Naib bagaimana aku mencari keselamatan ke sini kok malah pulang-pulang bawa gadis untuk jadi istri. Itu gampang, kamu katakan saja nanti pada pukul 8 akan kedatangan tamu dari kampung, dari Blora, begitu, namanya Melatisari. Tanpa berpikir panjang dan tanpa pamit, Kusno berbalik kanan dan pulang. Ternyata Pak Naib sudah menanti. Nak, itu minum kopi dulu, kemudian bersih-bersih, mandi dan sarapan, baru ke kantor. Oh ya Pak Naib, mau bicara, mohon izin nanti pada sekitar pukul 8 kalau jadi akan ada tamu dari kampung namanya Melatisari. Tanpa berpikir panjang lagi, Kusno mandi, kemudian melanjutkan sarapan dan bekerja seperti biasanya. Tepat pukul 8 ada tamu benar, Pak Naib yang membukakan pintu dan menerima tamu itu sebagaimana yang diperkenalkan awal oleh Kusno. Gadis itu karena terlihat letih karena perjalanan dari luar kota, dipersilakan istirahat dulu oleh Pak dan Bu Naib di kamar depan. Pukul 2 waktunya kerja pulang. Si Kusno bergegas pulang dengan semangat. Di depan pintu Pak Naib sudah menyambut. Nak, Kusno, benar tamumu sudah datang, sekarang sedang istirahat di depan, di kamar depan. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah dan Pak Naib tahu kondisi ekonomi waktu itu sulit, bayaran kecil, mereka tidak usah membeli rumah atau menyewa rumah, namun diminta menempati pavilion di samping rumah Pak Naib. Setelah beberapa waktu menikah, si Melatisari merasakan kasihan pada Kusno yang bekerja keras dengan gaji sangat kecil. Mas, berhenti bekerja saja. Kasihan aku melihat kamu seperti itu. Dia masih tidak bulat tekad untuk berhenti karena masih belum memiliki gambaran apapun untuk masa depannya. Ada apa sampai khawatir masa depanmu? Tanya istrinya. Tidak menjawab, ia akhirnya
memutuskan untuk mengikuti kata hati istrinya. Ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan menulis surat pengunduran diri. "Dek, Mas sudah berhenti bekerja," kata Kusno suatu hari. "Oh ya Mas, besok Kamis berjalanlah ke arah timur tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa berhenti. Ketika matahari sudah tenggelam, carilah orang yang mau memberimu minum," kata istrinya memberikan gambaran dan penyemangat. Kamis yang dinyatakan istrinya tiba dan pagi-pagi benar Kusno melakukan perjalanan spiritualnya. Ia berjalan ke arah timur terus tanpa minum, tanpa makan, dan tanpa terasa sudah sore menjelang dan bahkan matahari sudah tidak terlihat. Ada satu rumah yang ia lihat, ada seorang bapak yang berdiri di depan rumah. Ia mengatakan untuk masuk dan meminta minum. "Oh ya nak, silakan, sudah ada kendi dengan air di depan rumah," kata Pak Senden menyambut dengan ramah. Usai minum, si Kusno diajak istirahat sejenak karena terlihat letih puasa sepanjang hari dan berjalan. Dalam perbincangan itu ada pernyataan bahwa desa itu sedang akan mengadakan pemilihan kepala desa. Kusno didaftarkan oleh Pak Senden dan ikut pemilihan. Waktu itu pemilihan menggunakan hasil desa. Simbolnya bukan partai politik, namun hasil bumi, padi, jagung, ketela, dan kawan-kawannya. Kusno mendapat nomor undian 5 dengan gambar randu alas. Dari pagi, rakyat sudah berbondong-bondong untuk melakukan pemilihan. Semua bersukacita, namanya pesta demokrasi. Waktu itu hanya desa yang bisa melakukan pemilihan. Sore menjelang, semua warga sudah memilih dan kotak-kotak suara dibuka. Ternyata panitia merekap hasilnya Kusno si pemenang. Warga saling pandang karena mereka tahu tidak ada yang memilih Kusno, namun mengapa kotaknya yang paling penuh? Panitia tidak bisa membuktikan karena toh datanya memang kertas. Pilihnya ada pada si Kusno semua. Akhirnya Kusno ditetapkan menjadi kepala desa Tambak Boyo. Ia pindah ke sana ketika sudah syukuran selesai, rakyat berpesta pora dan merasakan kepemimpinan Lurah Kusno membawa dampak yang signifikan. Sore menjelang, ketika Mlatisari mengatakan, "Mas, saya sudah banyak membantu sebagaimana cita-cita Mas Kusno dan saatnya sekarang saya pamit kembali ke alamku. Ambillah anak Pak Senden menjadi istrimu sehingga kamu bisa berterima kasih dan memuliakan Pak Senden dan keluarga." Aroma wangi dan angin sepoi-sepoi membawa pergi Mlatisari, istriku yang sudah membantuku menjadi